Oke, sekarang kita lanjut kepada ini, menghitung luas wilayah yang dibatasi dua kurva. Gitu ya. Oke, misalkan kita punya seperti ini ya. Kita langsung ke contoh, misalkan ini. Tentukan area luas ya, dari kurva yang dibatasi oleh yang pertama fungsi y sama dengan x pangkat 4 dan y sama dengan 2x min x kuadrat. Oke, kita lihat seperti ini. Kemudian setelah kita sudah dapat ini, kita sketsa dulu grafiknya. Gitu ya. Gambar grafiknya sangatlah penting. Ya, karena dengan menggambar grafik Anda tahu gitu ya. Nah, oke. Setelah itu kalau kita gambar 2x min x kuadrat kan, nah kita bisa tentukan ya titik potong pada sumbu x-nya ada 2, yaitu yang pertama pada 0. Ya, kemudian pada x sama dengan 2. Gitu ya. Oke, kalau saya besarkan sedikit skalanya. Maka kira-kira karena ini fungsinya fungsi kuadrat, berarti titik potongnya kita tahu di sini dan di sini terhadap sumbu x, berarti kita punya kira-kira grafiknya seperti ini. Gitu ya. Terus kemudian kalau y sama dengan x pangkat 4, kita sudah tahu pasti bentuknya gitu ya, cekung ke atas, cuman lebih cekungannya lebih tajam, lebih tidak tajam dibanding x kuadrat gitu ya. Yaitu kalau kita gambar grafiknya kira-kira seperti ini. Sorry, ini tajam sekali. Awal-awal harusnya. Oke, nah dari sini berarti kan kita lihat daerah yang ditanya adalah ini. Oke, nah kita tahu yang pertama ini fungsinya adalah y sama dengan 2x min x kuadrat. Yang ini adalah y sama dengan x 4. Nah, untuk menghitung luas ini, yang pertama adalah ini, lihat ya. Anda ambil sama seperti tadi, ya, potongan kecil ini. Maka lihat ya, yang berada di atas ini apa? Fungsi y sama dengan 2x min x kuadrat. Berarti apa? Anda selisihkan. Gitu ya. Jadi ini sama saja dengan Anda menghitung apa? Gitu ya. Ini berarti luasnya itu sama saja dengan Anda menghitung integral dari, kita tahu titik potongnya di sini yang pertama di x sama dengan 0, yang ini kita belum tahu ya, kita bilang a. Nanti kita akan cari dari apa? Dari, lihat ya, yang atas kurang yang bawah. Lihat ya, luas ini kalian perhatikan itu sama saja dengan ini ya, luas yang diarsir merah itu sama saja dengan, lihat ya. Ini kalau kita lihat, ini kita misalkan namanya A, gitu ya, saya tidak tahu di mana titiknya. Luas yang di merah itu sama saja dengan, lihat ini ya, luas yang biru ini dikurang luas yang hijau ini. Gitu ya. Oke. Dapatlah yang merah. Gitu ya. Bagian biru yang tadi semua ini, gitu ya, biru ini semuanya di sini, gitu ya. Sama dikurang yang hijau ini. Di bawah grafik apa? Sama dengan x pangkat 4. Jadi luasnya apa? Ya ini sama dengan apa? Ya tinggal kita kurang. Yaitu apa yang pertama? 2x kurang x kuadrat, kita kurang x pangkat 4. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari titik potongnya di mana nih?
yang salah satu lagi. Oke, tinggal kita samakan ya. Samakan X pangkat 4 sama dengan 2X min X kuadrat. Gitu ya. Maka dari sini kita punya X pangkat 4 tambah X kuadrat kurang 2X sama dengan 0. Ini kita bisa keluarkan X dikali X pangkat 3 tambah X kurang 2. Sama dengan 0. Ini kita bisa yang ini kita bisa faktorkan gitu ya. Kalau Anda cek ini sama dengan X kali X1 dikali X kuadrat tambah X ditambah 2 ya, ini sama dengan 0. Berarti lihat, kita lihat titik potong yang pertama apa, X sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0, yaitu dapat X sama dengan 1. Dan yang ini X kuadrat tambah X tambah 2 sama dengan 0. Ini sudah jelas ini ya. Berarti kita lihat titik potong yang sama adalah apa? Ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Oke, ternyata A itu adalah 1. Jadi satunya harus saya geser ya. Tidak pas di sini. Dia bilang ini 1. Oke, jadi berarti luas dari daerah yang merah ini apa? Tinggal Anda sisihkan ya. Kurva yang di atas sama kurva yang di bawah. Dapatnya berarti apa? Ini sama saja dengan integral 0 sampai 1 dari 2X kurang X kuadrat kurang X pangkat 4 dx. Ya, hasilnya apa? Ya, ini sama dengan X kuadrat kurang X pangkat 3/3 kurang X pangkat 5/5. Dari mana nih? 0 sampai 1. Berarti jawabannya apa nih? 1 kurang 1/3 kurang 1/5. Gitu ya. Berarti 1 dikurang 3/15 dikurang dikurang 5/15 kurang 3/15. Di 1 kurang 8/15 atau 7/15. Seperti itu ya luas yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh lain. Gitu ya. Contoh lain kita lihat pada contoh 6. Gitu ya. Kita lihat contoh 6. Saya hapus ini. Contoh 6 dibilang ini. Hitung luas daerah yang dibatasi kurva apa itu Y kuadrat sama dengan 4X dan 4 garis apa tuh 4X kurang 3Y sama dengan 4. Oke ya. Seperti biasa kita perlu menggambar. X, Y. Nah, yang pertama Y sama Y kuadrat sama dengan 4X. Ini kita bisa buat fungsi dalam Y ya. Y kuadrat sama dengan 4X itu Y kuadrat sama dengan 4X, maka X itu sama dengan Y kuadrat per 4. Ya, kalau fungsi X sama dengan Y kuadrat per 4, berarti kira-kira, gitu ya, kan sama seperti fungsi X kuadrat, gitu ya. Kalau X kuadrat kan di sini, gitu ya, X kuadrat per 4, gitu ya. Cuman ini karena Y kuadrat per 4, jadinya, ya kita tinggal gambar seperti ini ya. Kita lihat dengan posisi begini. Ya, titik potongnya adalah di 0. Gitu ya. Yaitu apa ini? Di titik 0. Gitu ya. Terus kemudian grafik apa namanya? Persamaan garis ini ya.
4X kurang 3Y sama dengan 4. Oke, pertama kalau X-nya sama dengan 0, gitu ya. Kita punya ini ya, 4X kurang 3Y sama dengan 4. Gitu ya, kalau X sama dengan 0, kita punya Y-nya berapa? Berarti Y-nya sama dengan min 4/3. Gitu ya, oke. X0, Y itu minus 4/3. Ini kalau min 1, ini kalau min 2, maka min 4/3 kira-kira di sini ya. Oke, kalau Y sama dengan 0, maka kita punya X-nya, berarti 4X sama dengan 4, X-nya sama dengan 1. Oke, kan seperti ini. Berarti grafiknya, oke, berarti luas daerah yang mau kita hitung adalah ini. Oke, ya, perhatikan itu. Terus kemudian sekarang Anda lihat ya, kalau kita mau hitung berarti apa? Lihat ini yang berada pada di atas mana? Yang ini, yang di bawah, yang ini ya. Nah, tapi lihat, oke, kita gunakan prinsip pengurangan, misalkan gitu ya, prinsip pengurangan yang atas kurang yang bawah. Tapi lihat ya, di sini ada kendala. Oke, nah kita lihat luas kita sampai di mana nih? Sampai di titik ini ya, gitu ya, dan titik ini. Oke, dibatasi kedua titik itu. Nah, kalau dibatasi titik ini, saya tidak tahu ya apa titik ini namanya. Misalkan ini saya tandai dengan hijau, titiknya di sini, dan ini juga. Nah, kalau kita bilang ini namanya A dan B, terus kalau kita cuman apa nih? Kalau kita integral dari A sampai B, terus yang di atas tadi apa tuh? Oke, di atas tadi Y kuadrat sama dengan 4X. Berarti apa tuh? Y sama dengan akar 4X gitu ya. Plus minus akar 4X. Nah, di sini perhatikan kalau kita selisihkan gitu ya, terus tadi 4X kurang 3Y, jadi kita punya 3Y sama dengan 4X kurang 4, Y sama dengan 4X kurang 4/3. Nah, kalau kita kurangkan ya, atas tadi adalah, misalkan tadi namanya apa tuh? Akar 4X dikurang apa tadi? 4X kurang 4/3 dx, maka lihat daerah yang sebenarnya kalian hitung itu tidaklah semuanya, cuma yang ini, cuma yang daerah yang ini, garisir biru. Sorry, ini sampai sini. Cuman itu yang dihitung. Pertanyaannya, kita tahu bahwa daerahnya bukan cuma itu, ada lagi satu yang di sini nih, ini di pojok sini. Ini bagaimana nasibnya? Pertanyaannya seperti itu. Jadi di sini kita mengalami kesulitan, itu ya. Karena kita mesti hitung lagi sebagian kecil ini, dan sebagian kecil ini sepertinya cukuplah rumit, gitu ya. Caranya bagaimana? Ya sudah, kita lihat terbalik, gitu ya. Kita hitungnya jangan berdasarkan X, tapi apa? Kita lihat berdasarkan Y. Lihat ini. Nah, kalau ini berarti apa? Kalau kita lihat seperti ini, atasnya yang ini, bawahnya yang ini, dan apa? Benar ya? Lihat ya. Karena ini pas. Luas yang merah, ya kalau saya hapus lagi, sorry, ini yang merah ini itu pas kalau batasnya yang ini jadi ini, gitu ya. Pas karena apa? Yang merah itu sama saja dengan apa nih? Yang
biru ini, ya, semua ini ya, kurang yang hijau ini. Nah, sedangkan kita tahu kalau yang biru itu apa? Jadi kita integralnya terhadap sumbu Y. Tidak usah terhadap sumbu X. Jadi apa? Luas daerahnya yang diarsir merah adalah apa? Ya, integral. Ya, kita integral, kita balik ya terhadap apa? Y. Berarti kalau fungsi terhadap Y berarti apa ya? X sama dengan Y kuadrat per 4. Terus kemudian ini X sama dengan 4 tambah 3Y per 4. Nah, yang mana yang di atas? 4 tambah 3Y per 4 kan? Berarti 4 ditambah 3Y per 4. Baru kita kurang dengan Y kuadrat per 4. Nah, batasnya kita tahu. Kita bilang X1, Y1 sampai Y2. Batasnya kita tinggal cari. Gitu ya. Caranya bagaimana ya? Kita tinggal lihat kesamaannya. Apa? Ya, 4 ditambah 3Y per 4 sama dengan Y kuadrat per 4. Ini coret. Berarti apa? Y kuadrat kurang 4Y kurang 3 sama dengan 0. Ini titik potongnya kita bisa lihat apa? Ini ketemu dengan Y kurang 3. Kok Y kuadrat kurang 4Y kurang 3? Sorry. Ini Y kuadrat kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0. Ini kan dapatnya apa nih? Berarti Y min 4 dikali Y plus 1 sama dengan 0 ya kalau difaktorkan. Berarti kita punya titiknya apa? Y sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 1. 4 yang mana? Berarti karena 4, ya berarti 4 kira-kira yang ini adalah negatif 1 ya. Oke. Negatif 1. Ya sudah, jadi kita tinggal apa? Integralnya adalah apa? Ya, ini sama dengan integral dari apa? Min 1 sampai 4. Dari 4 tambah 3Y per 4 kurang Y kuadrat per 4. Hitung integral ini bagaimana? Yo, seperti biasa kan? Ada integral. Gitu ya. Itu adalah 4Y tambah 3 per 2Y kuadrat per 4 kurang Y pangkat 3 per 12 dengan batas dari apa? Min 1 sampai 4. Di sini diperoleh berapa nilainya? Kalau Anda bisa lihat di buku dapatnya 125 per 4. Itu ya. Jadi pertama kita harus perhatikan dulu ya. Ya, jadi saya ulang lagi gitu ya. Kalau saya gambar ini maka lihat ya. Kenapa kita perlu lihat pada sumbu Y gitu ya. Saya coba menghapus dan menjelaskan ulang. Oke, grafiknya ini. Nah, gitu ya, lihat daerah yang mau kita, Oke, kalau saya gambar ulang, gitu ya. Ini kita punya Y, ini sumbu X, maka kita punya grafik tadi Y kuadrat sama dengan 4X itu seperti ini. Nah, sini ya, ini saya geser sedikit. Y, sumbu X ini fungsi
Y kuadrat sama dengan 4X, terus kemudian jadi ini kalau kita bilang min 1, min 2, ini adalah 1 dan ini 2, maka titiknya di sini, dan di sini. Kalau kita tarik garis, ya, kita dapat titik potongnya di sini dan di sini ya. Maka daerah yang mau kita hitung adalah ini. Ini dibatasi oleh 2 kurva kan? Ya, seperti itu. Nah, tapi lihat, perhatikan, kita mengalami kendala untuk menghitung apa tuh? Luas yang ini ya. Daerah yang diarsir hitam ini. Gitu ya. Karena kalau kita mau tentukan titiknya adalah misalkan yang ini A dan yang ini B, gitu ya, maka tidak sepenuhnya daerah yang diarsir ini terhitung. Tapi kalau kita mau bilang dari 0, gitu ya, kalau dari 0, gitu ya, integral dari ini kan titik 0 ya, ini titik 0 di sini, gitu ya, karena kita lihat ujung di sini 0, gitu ya. Kalau kita lihat ini, maka yang kita hitung bukanlah yang diarsir ini, tapi kalau lihat ya, kalau integralnya dari 0 sampai A, maka tambah arsir yang warna biru. Itu ya, karena yang ini tidak ada. Seperti itu. Nah, jadi kita mengalami kesulitan di sini. Tapi ingat, kita bisa fleksibel. Kita bisa lihat dari sumbu X, bisa lihat dari sumbu Y. Oh, kalau dari sumbu Y, Anda tinggal awalnya kepala Anda sejajar dengan gambar, Anda bisa miringkan, putar kepala Anda ke 90 derajat ke arah kanan, gitu ya, bisa kelihatan. Gitu ya, jadi nanti didapat ternyata lebih mudah kalau kita hitung menggunakan sumbu Y. Gitu ya, fungsi dalam Y. Gitu. Jadi ini masih gitu ya. Oke. Seperti itu. Terus kemudian nah di situ juga ada beberapa untuk subbab pertama kita sampai di sini dulu, nanti saya akan kasih kalian contoh soal-soal latihan, kalian tolong kerjakannya sebagai latihan untuk mempelajari ini. Oke. Itu saja kuliah kali ini ya. Sekian dan terima kasih.